rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang. Setengah daripadanya al-mu'minu ya'kulu bima'in wahidin wal kafiru ya'kulu bisab'ati am'ain hasba ibna adama luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqquhu thulusun lit-ta'ami wa sulusun lis-sarabi wa sulusun lin-nafasi. Rawahu Syekhani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Artinya bermula orang yang sempurna imannya. Allahumma ja'alna minhum. Orang-orang yang sempurna iman itu memakan ia pada satu perut. Maksudnya sedikit aja cukup sudah. Kada perlu berlebihan. Sedangkan orang yang kafir makan ia pada 7 parut. Nah, kalau orang kada beriman makan terus pikirannya. Tapi kalau orang beriman cukup aja sepiring 2 piring, sal kanyang sudah hai. Memadai artinya cukup akan cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Asal kawa cukup beraktivitas saja sudah hai. Nah, kada perlu sampai merigo bener, sampai tikas bulu. Nasi itu udah perlu. Orang beriman. Nah, kalau kita kan beriman beratan. Asal sudah kenyang, cukup aja dah. Ada usah lagi makan hanya sejam makan pulang. Jika ada ia menuntut tambah dan tiada dapat daripada menambah. Bahkan jar Nabi andai kata sepiring tuh, kawa berdua. Andai kata iwak tuh seekong, kawa jar sidin memadai berdua. Iwak tuh misalnya 2 buting, kawa berempat orang makan berempat. Artinya sederhana aja tuh. Orang beriman itu asal sudah kenyang, halal, dah. Asal kawa beribadat sudah. Maka sepatutnya sepertiga bagi makan dan sepertiga bagi minuman dan sepertiga bagi mengeluarkan napas. Wallahu a'lam kan situ nah jadilah kesimpulan hadisnya amal-amal ibadah nih. Nah, yang kita kerjakan anak Adam. Maka tujuan kita makan, tujuan kita minum, asal sudah kenyang kada tapi kenyang banar, asal kawah aja beribadat sudah cukup. Nah, artinya kada perlu kita berlezat-lezat banar makan itu. Nah, sedang-sedang aja. Asal kawah kita beraktivitas, kawah kita beribadat, kawah kita begawi, kawah kita beraktivitas yang lain-lainnya. Sudah ya. Kada perlu kita orang beriman ini terlalu memikirkan yang masalah makan. Kalau waktunya makan ya makan. Tapi kada prioritas utama gitu nah. Itu orang beriman. Jadi kesimpulannya yang kita bahas semalam masalah parut nih. Parut ini berhubungan dengan jalan hati. Nah, kesimpulan yang sudah kita pelajari ada 4 di sini kayaknya. Yang pertama, wajib bahwa kita menjaga makan dan minum daripada yang haram. Jadi yang kita makan, yang kita minum harus halal. Satu. Kesimpulan yang kedua,
makanan yang halal ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan, sedang-sedang aja. Nah, asal sudah kenyang, tulang belakang kuat, segan beribadat, beraktivitas sudah hai. Nah, yang pertama makanan dan minuman harus halal, jangan sampai haram masuk. Nah, kedua kesimpulannya yang kita makan, yang kita minum dari yang halal jangan berlebihan. Dua. Yang ketiga, wajib kita syukuri makanan itu, bahwa makanan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senang hati kita lawan Tuhan karena Allah yang memberi makan dan minum. Nah, jadi ketika kita melihat makanan, himung lawan Tuhan. Melihat parut, bang, himung lawan Tuhan. Karena parut ini termasuk kebaikan Allah Ta'ala. Mandak makanan tadi. Walaupun akhirnya jadi ampas. Tapi itu kena jadi vitamin loh kita. Makanan tadi menghasilkan anak, menghasilkan pekerjaan, menghasilkan ibadah. Nah, tiga adalah jadi wajib makanan minuman kita syukuri. Nah, lihat karena ini makanan kebaikan Allah Ta'ala. Parut bang, kebaikan Allah Ta'ala. Yang keempat, kesimpulan yang kita pelajari daripada menjaga parut, hendaklah makanan, minuman yang kita makan dari yang halal itu kita niatakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja. Begawi niat kita hendak mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari nafkah yang halal sagan anak bini, makan minum itu kita sagan melakukan ibadah, menolong orang, melakukan kebaikan. Jadi makan dan minum niatakan niat yang baik. Itu aja, hendak mendekatkan diri lawan Tuhan. Hendak mencari ridho Tuhan. Apabila kita makan macam itu, dapat pahala kita. Makan, minum. Nah, dalam hadis itu ada ilmu sedikit. Nah, Riyadhus Shalihin, kalau kita mengambil makanan, kalau kawajar Nabi itu jangan langsung di tengah. Kan ada kalau nasi penambah kah, dipanci kah. Nah, itu jangan dikaut langsung di tengah. Jadi hendak dikaut tuh di pinggir-pinggir dulu. Nah, di pinggir dulu. Sudah habis di pinggir hanya ke tengah. Karena di tengah situ barakahnya. Sama kita makan tuh. Kalau yang sunatnya kan 3 jari. Umpati Nabi. Tapi di sana orang makan gelapung roti. Ada kita nasi kalau 3 jari habis dimakan kawan dulu. Paksa 4 jari. Nasi bang. Nah, jadi kalau kita makan nasi itu kalau kawat tuh di pinggir-pinggir dulu. Karena yang di tengah. Dan makanan itu kalau kawat lingai kalau. Nah, habis siapa tahu dari sisa makanan itu disitulah berkahnya di handak Allah. Maka kalau makanan itu berberkah, awak kita ini bergairah untuk melakukan ibadah, bergairah untuk melakukan hal-hal kebaikan. Makanya orang-orang soleh itu apabila makan lingis. Bahkan andai kata gugur nasi diambil pakai tangan kiri saya yasin tuh. Makan langsung. Gugur nasi diambil. Saking lingisnya. Nah, orang bahari pang itu. Jadi ngarannya makanan tuh kalau kamu yang disisai habis akan. Siapa tahu yang sisa tadi di situ berkahnya. Maka kalau makanan itu berberkah, kita itu kayaknya nyaman melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan itu nyaman. Dipermudah oleh Allah Ta'ala. Dan makanan itu jadi obat. Nah, orang bahari, orang soleh bahari, ini melihat makanan itu ingat akan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimakan itu nur. Nah, yang mau makan ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya makanan itu berkah karena ini dari nur Nabi. Yang mau makan pun dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kawa itu disimpan aja apabila kadang mau makan. Nah, jadi kalau misalnya hendak makan ya nah santai aja. Nah, lawan jar Nabi ada sahabat betakun filmaan aja nih. Kenapa yuk jar sahabat? Ulun nih apabila makan kada mau kanyang. Jar Nabi, kalau ikam lupa
membaca bismillah. Lupa menyebut nama Allah. Dan makan menyorangan. Nah, sunnah-sunnah para anbiya bahari apabila makan itu berjamaah. Karena apabila makan kita berjamaah, di situ diletakkan Allah berkah. Al jamaah rahmatun wal firqatu azabun. Rahmat jadi berjamaah itu. Adapun menyendiri itu menyorangan karena takutan dimintai itu azab. Malar. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sampai bermil-mil mencari kawan makan. Nah, karena sidin apabila makan amalannya berjamaah. Nah, kalau bisa makan tuh bagus, lawan bini, lawan anak tuh berpengaruh itu. Nah, mudahan kau malakanlah makan. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Nah, anggota 7 juga nih. Faraj, faraj itu kalau bahasanya lobang. Lelakian bolobang kalau kemaluannya. Bebinian tambahnya faraj. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia faraj bagi engkau akan faraj itu karena kegunaan yang bangsa akhirat. Nah, jadi Allah mengulahakan kita kemaluan itu ada kegunaannya. Kegunaannya yang pertama sagan akhirat. Mengadakan anak akan dia faraj gara-gara ada kemaluan, ada utuh lungor, ada kita. Ndai kata kadada itu kadada kita bucungkungan ini. Nah, itu asal kejadian juga berarti. Nah, faraj. Nah, jadi faraj itu kemaluan itu dijadikan Allah segan kita untuk mengadakan keturunan, anak, cucu, buyut, cicit. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanassalu fa inni mubahim bikumul yaumal qiyamati au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanakahu artinya berkawinlah kamu, nikahlah kamu, lain berpacaran tuh tanakahu, kawinlah kalian, jar Nabi kita. Niscaya kamu mendapatkan anak-anak. Nah, kawin itu tujuannya untuk mencari keturunan. Nah, itu sarahnya Hairai untuk mencari keturunan yang soleh dan solehah. Nah, kalau asal mencari anak ke Jepang, nah, cari anak yang beriman, berilmu, maka bahwasanya aku jar Nabi bermegah-megah maksudnya berbangga-bangga mubahin tuh berbangga-bangga aku dengan kamu sebab banyak anak yang mana dulu kalau anak selusin tapi kada bisa dididik agama bah itu Nabi kecewa anak yang dididik dengan didikan agama. Nah, sehingga inya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, pas meninggal kena di akhirat masuk surga. Nah, itu sarahnya itu. Aku berbangga-bangga dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Sebab umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak. Dan umat Nabi Muhammad juga yang paling banyak masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita hendak menghimungkan Nabi, banyak ya anak, tapi ingat, jadi anak itu anak yang soleh dan soleh. Macam apa caranya? Dididik dengan pendidikan agama. Lajari inya mengaji, lajari sholat, lajari akhlakul karimah. Ujar Nabi kita bersabda nih. Ujar Nabi,
Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Manahala walidun waladahu afdala min adabil hasan." Rawahu Tirmizi wal Hakim. Tidaklah sesuatu yang memberikan oleh bapaknya terhadap anak-anaknya yang paling afdol dibandingkan memberikan adab-adab yang baik. Nah, itu pemberian orang tua terhadap anak yang paling bagus adalah pendidikan adab yang baik. Akhlakul karimah. Kalah memberi tanah, memberi rumah, memberi duit. Warisan yang paling berharga untuk anak adalah ilmu adab. Nah, itu Nabi bepada. Ujar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an yu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min yatasaddaqa biso'in. Sesungguhnya mengajarkan oleh seorang suami terhadap anak-anaknya itu khairun lahu, adalah lebih baik min an yatasaddaqa, dibandingkan bahwa dia bersedekah kulla yaumin, setiap hari, bisoin, dengan segantang. Kita melajari anak sholatkah, melajari anak istinjakah, melajari anak sopan santunkah, itu lebih baik daripada kita hari-hari bersedekah segantang. Nah, karena kemaluan ini hubungannya lawan anak ya Sidin. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang pertama, sedekatin jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ujar Nabi, apabila mati, meninggal dunia oleh manusia, niscaya putus oleh amalnya. Sebab dikubur itu bukan rumah, bukan tempat beramal kada. Nah, kuburan itu tempat kita beristirahat. Bagi orang soleh, bagi orang toleh pang, dipukuli malaikat. Nauzubillah min zalik. Ini hadisnya termasuk hadis masyhur, dan ini menyatakan pahala itu sampai ke kubur. Jar Nabi, apabila kita meninggal, niscaya putus amal ibadah, melainkan daripada 3 perkara. Pertama, ujar Nabi, wakaf, harta wakaf. Nah, saham akhirat. Makanya kalau kita diberi Allah Ta'ala anugerah, nikmat kaya, paling bagus kita berwakaf tanah. Itu paling bagus. Karena tanah awet. Nah, jarang di sini dibongkar. Kalau bangunan bisa jadi bongkar. Tapi kalau berwakaf tanah itu sampai hari kiamat. Nah, bagus tanah itu. Wakaf sagan masjid, sagan langgar, sagan pesantren. Nah, bagus kalau berinfak wakaf tanah, bagus benar. Karena dipakai terus, Bang. Itu apabila kita meninggal, tanah itu dipakai orang, mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Pertama, 3 nih. Pertama, kita belajar lawan guru yang bujur. Yang kedua, kita amalkan ilmu itu. Yang ketiga, kita ajarkan. Kita dulu belajar, karena al ilmu bitta'allum, laisa ilmu bin naum. Ilmu itu belajar didapat, bukan dengan guring-guring kata. Nah, jadi yang pertama kita belajar, yang kedua diamalkan, yang ketiga diajarkan. Nah, itu termasuk amal jariyah jasidin. Apabila meninggal, maka pahala mengalir terus lawannya. Nah, yang ketiga ya hubungan lawan ini bab yang kita bahas. Yang ketiga,
anak yang beriman yang mendoakan bagi orang tuanya. Ini hubungannya. Kenapa jadi kita kawin? Nah, supaya kita memperoleh anak yang beriman, anak yang berilmu, anak yang soleh dan solehah lagi mendoakan. Nah, ini yang kita tujuan kita kawin ini. Nah, supaya kita ini mendapatkan keturunan yang beriman. Jadi, kalau kada beriman, bang, jelas sudah kada mendoakan non kawitannya. Tapi kalau nya beriman, berilmu, soleh, solehah, pasti mendoakan non kawitannya. Mahaul aja ingat sampai 50. Itu kalau anak kita beriman, beragama, berilmu, ingat kon kawitannya. Coba anak tadi nakal-nakal, hanya 2 tahun kan ingat lagi lon kawitannya. Maul kan sudah aja. Nah, tapi kalau anak itu beriman, ingat kon kawitannya. Nah, itu pentingnya visi anak. Nah, tapi ada pendapat sebagian ulama di dalam kitab Ihya tuh. Di akhir zaman, kita kan ada kalau mendengar guru-guru tuh, wali bahkan, kada bekawinan. Nah, ada sebagian pendapat ulama di akhir zaman ini lebih bagus kada usah kawin. Kenapa? Karena Jersidin menjaga iman, menjaga Islam di akhir zaman itu sangat berat. Ada di dalam kitab Ihya itu keterangannya. Kalau kita nih melihat diri kita masih banyak belum bujur, apalagi hendak mendidik bini lawan anak. Jadi di akhir zaman bagus jar bagian ulama kada usah kawin. Kalau inya kawa menjaga kemaluannya. Kalau kada kau menjaga kemaluan, pang, sabun ketia sabun. Nah, itu baik kawin. Tapi kalau inya jersidin kau aja menjaga dirinya, kada pakai sabun, kada pakai ulin, ayo ja kada usah kawin. Sembahyong, nyoba amalan inya. Karena kalau inya sudah kawin, banyak tanggungan. Mendidik bini, apalagi bisi anak, memberi makan yang halal, banyak sudah. Makanya sebagian pendapat ulama akhir zaman ini baik rusak kawin. Ada guru-guru itu bahkan wali kada kawinan. Ini dia pegang nih dalil kada kada papa kada kawin nih. Karena ajar memandang pada keadaan diri masih banyak belum bujur di dalam mendidik etikot, di dalam mendidik amal ibadah, di dalam menjaga hati, mendidik akhlak, adab. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berbangga-bangga kalau umatnya yang banyak ini adalah umat yang soleh dan solehah sehingga masuk surga. Nabi kita kecewa apabila umat yang banyak ini tapi kurang gasidin beriman, kurang beramal, bahkan masuk ke dalam neraka. Itu merepotkan Nabi kena. Handakkah kita merepotkan Nabi? Nah, masuk aja ke neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ini masuk surga, nah ini Nabi berbangga. Surgaan berataan. Nah, jadi dalamnya melihat diri, aku aja jarang mendidik diriku kada kawa, siapa hendak mendidik bini. Kan pendapat sebagian ulama bagus anak itu di akhir zaman dua. Kenapa? Itu bang tadi mendidiknya ngalih. Jaga pergaulannya. Apalagi ini mano bini. Betiktok lah. Apalah. Joget-joget lah. Ayo. Ngalih loh. Membimbingnya mengarahkan bini anak tuh ngalih. Nah, tapi kalau misalnya kada kau menjaga diri lah. Daripada pacaran, keluyuran, apa segalaan. Kada kau mengontrol diri. Lebih baik kawin. Pulang. Nah, jadi jangan dipadakan, ini jar kada kawin-kawin jar, ini kadang pati sunah Nabi. Jangan, ada kaulnya. Mungkin inya kada kau mendidik diri lagi. Nah, ada juga yang kawin sungsung. Mungkin inya jadi menghindari daripada yang haram. Masing-masing ada dalilnya. Mudahan paham, mudahan jelas saja kalau lah. Nah,
Berkata Ibnu Hajar rahimahumullahu taala, ditulis baginya nya orang tua tuh seumpama amal yang baik yang mengerjakan dia anak, nah, yang mengerjakan akan dia oleh anak-anaknya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika anak nih nah beramal ibadah, maka abah mamanya itu dapat jua pahala. Sekalipun kada khususon kada. Ketika anak nih sembahyang, nuntut ilmu, baca dalail, baca burdah, baca zikir, maka abah mamanya itu dapat jua pahala. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini pendapat Sidin sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi syaratnya satu, anak tadi itu dididik dimakani yang halal, pakaiannya halal, tempat tinggalnya halal. Baik itu dididik dengan didikan agama. Lalu anak tadinya sembahyang, beramalan, nolong orang, bersedekah. Walaupun kada dikhususakan pahalanya itu sampai wadah abah mamanya. Baik mamanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Abah mamanya sampai pahalanya. Asal anaknya tadi itu beribadah. Dan tiada segala amal yang jahat. Kalau amal-amal yang buruk, tapi sudah dididik dengan pendidikan agama, maka jersidin abahnya itu dan mamanya itu dapat dosa. Sebab sudah dilajari mulai umur 7 tahun. Dilajari sudah sembahyang, dilajari ngaji, dilajari tentang apa ngarannya bersuci, behera bakami, bebersih itu. Dilajari juga masalah hubbun nabi, hubbullah, sudah dilajari berataan, pas inya melakukan dosa, abah mamanya kada teumpat. Nah, itu syaratnya dilajari mulai lagi halus. Nah, apalagi sudah umur 10 tahun, itu sangat dilajari benar sudah. Apalagi sudah balik dijaga benar. Kecuali anak tadi kawin lepas. Lepas sudah pas sudah kawin. Ada lakinya, Bang. Nah, mudahan kita lah bisi keturunan, bisi anak cucu yang soleh dan solehah. Mudahan. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj, akan kemaluan karena kegunaan dunia. Nah ini fungsi sagan dunia. Sebab kalau kadada kemaluan, kiamat sugro, kiamat kecil. Apa Jarsidin kegunaannya sagan dunia? Yaitu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Nah, kalau kita melihati anak himung kita, itu pahalanya sama kita melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru ila wajhil auladi bisukrin kanazari ila wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula memandang wajah anak-anak kita, cucu masuk juga dengan pandangan bisukrin, dengan pandangan syukur himung kita melihat anak. Ini buah hati. Nah, ini cucu nah himong bener kita melihat syukur lon Allah Ta'ala itu jar Nabi kan nazari illa wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama inya memandang kepada muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kalau makanya kalau melihat anak itu himong bahagia. Nah, ada boleh juga kita melajari anak tuh cross, sudah boleh juga pakai ilmu bang tadi tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna karamatal aulad bisitrun minan nar. Muliakan jar Nabi Muhammad akan anak-anak kalian karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu, cucu-cucu kita itu
sitrun minan nar, adalah hijab, adalah pendinding daripada api neraka. Kayak apa caranya guru memuliakan anak? Dididik anak itu mulai lagi halus dengan pendidikan agama. Ini mulai lagi halus belajar TikTok kayak apa? Pas ganal jadi TikToker kan. Nah, belajari anak itu ke majelis taklim. Nah, bagus. Jadinya mahir dah on ilmu. Itu kalau kita memuliakan anak macam itu, belajari mengaji, belajari cinta lawan Nabi, cinta lawan Allah Ta'ala, belajari sembahyang, belajari yang baik-baik, maka itu jadi pendinding kita daripada api neraka. Nah, itu fungsinya faraj. Pelajarinya cinta orang soleh, cinta para habaib, pelajari. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wasalam al-auladu hirzun minan nar. Bermula anak-anak kita itu jar Nabi adalah dinding daripada api neraka. This wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar. Bermula makan bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti Nabi Ibrahim, itu bara'atun minan nar, adalah kelepasan daripada api neraka. Nabi bersabda, fa inna karamatal aulad, karena sesungguhnya kemuliaan anak itu jar Nabi, sitrun minan nar, adalah hijab, adalah dinding daripada api neraka. Karena kita melihat anak tadi himung lawan Allah Ta'ala, ini anugerah Tuhan, ini amanah Tuhan, perlu kita jaga. Nah, jangan dipukuli anak. Nah, dipukuli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa karamatuhum, memuliakan anak cucu kita itu jauzun ala sirat, adalah kelapangan, adalah kebebasan untuk meniti siratul mustaqim. Selamat kena menjalan di titian siratul mustaqim. Nabi bersabda, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akramu auladakum, muliakanlah jar Nabi akan anak-anak kamu. Fa inna man akrama auladahu, siapa yang memuliakan anak-anaknya jar Nabi Muhammad, akramahumullah fil jannah, niscaya Allah muliakan akan dia fil jannati, di dalam surga. Kalau anak kita membuka aurat, cara memuliakannya nak, tutup nak, kerudung nak, jangan dibuka nak kepala ikam nak. Nah, itu memuliakan ngarangnya. Kalau anak nak kurang seksi nak, tambahin lagi. Nah, itu kada memuliakan, itu menjerumuskan ke dalam neraka. Anak berpacaran didukung, bawa anak kayak kemana kah biniannya itu. Nah, itu kada memuliakan anak ngarannya, itu menjerumuskan anak ke dalam api neraka. Orang yang memuliakan anaknya, orang itu dimuliakan Allah karena di surga. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada rumah jar Nabi. Yuqalu, disebut, laha, bagi itu rumah, darul farah, negeri kesenangan. La yadkhuluha illa man farhasibyan, tidak akan masuk ke dalam rumah itu illa man farhasibyan, kecuali orang-orang yang menyenangkan, menggembirakan anak-anaknya. Masuk aja bini juga. Bini itu dihimungi, digembirai. Nah, kayak apa caranya? Dibawa ke majelis taklim. Nah, gurunya pulang pas lawannya cocok, rami banar tuh. Nah, kalau beda pendapat sebuting yang bini umpat mazhab Hanafi misalnya, yang laki Syafi'i, umat berdebat terus rumah tangga nih. Beda mazhab Bang Ale. Tapi kalau sama-sama Syafi'i, umat-nyamannya. Tauhidnya misalnya sama-sama Abu Hasan Maturidi, nyamannya. Tasawufnya misalnya sama-sama Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, nyamannya. Kalau beda mazhab,
beda pacar rumah tangga. Yang ngaji, yang bini mengaji, yang laki mengaji, itu surga benar rumahnya. Itu ngarannya baitil jannati, rumahku surgaku. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. La yadkhulu illa man fariha yatamal mu'minin. Sesungguhnya di dalam surga Jarnabi ada sebuah rumah, disebut akan rumah itu Darul Faroh, negeri kesenangan. La yudakhaluha, tidak akan masuk ke dalam rumah itu illa man faraha yatamal mu'minin, kecuali orang-orang yang menggembirakan anak yatim daripada kalangan orang beriman. Mudah-mudahan kita kaum mamalakan inilah, anak kita gembirakan, bini kita gembirakan, cucu kita gembirakan, kita muliakan anak-anak yatim pun kita muliakan. Mudahan kita kawan kayak ini. Ya, masuk kita di dalam janji Nabi ada sebuah rumah disebut di surga itu Darul Falah. Mudahan kau tamalakan. Ajan sudah nah. Yang bermula mereka itu anak bini sebesar-besar segala perhiasan dunia. Nah, karena firman Allah Ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatad dunya. Surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bermula harta benda dan sekalian anak itu masuk bini adalah perhiasan hidup kita di dunia. Mudahan kita kau menjaga amanah nih bagi laki-laki nih. Kau menjaga amanah dari Allah anak dan bini. Amin Allahumma amin. Kan situ aja dulu lah. Azan gitu. Belum. Belum kah? Nah, kita Fatihah, Fatihah 4 sagan pahlawan lah. Karena kada pahlawan kita kada kawan angka ini. Jasa pahlawan. Fatihah 4 aja. Al-Fatihah. Wal mujahid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin.